Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger dari brand Ugreen N seri yang memiliki daya 45 watt secara tertulis Ugreen Zapix seri yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 88.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes adapter charger ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger Ugreen 45 watt seri murah ini? Simak videonya. Ini yang kita dapat di dalam paket pembelian adapter charger Ugreen 45 watt, mengatakan dia namanya Zapix seri yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, kemudian ada 3 macam kertas ini. Sebentar saya ambil dahulu kartu garansi atau informasi garansi lah ya. Kemudian ada user instruksi dan ada ini user manual. Ada berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia lah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini fisik dari adapter charger Ugreen 45 watt. Dari sisi fisik yang saya beli ini warna oranye, cukup bagus. Ada tulisannya Ugreen. Kita lihat sebelah sini kosong, sebelah sini kosong. Kita lihat dari sisi sini ada single port USB-C. Nah, model seperti ini, kayak dicas ya, timbul ada logo laptop plus ponselnya. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada berbagai macam sertifikasi mulai dari CE dan lain-lain ini ya. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada ini spesifikasi adapter charger. Intinya output maksimalnya dia bisa mencapai hingga 45 watt. Dilihat dari sisi build quality, misalnya dari sisi sablonan Ugreen tulisannya cukup rapi. Kemudian coba kita lihat dari sisi ini spesifikasi. Dia terlihat kecil tulisannya, tapi jelas dan menyatu, terkesan menyatu dengan casing. Nah, lihat ini ya. Kemudian coba kita lihat dari sisi yang lainnya, misalnya ini logo, sertifikasi keamanan ataupun lainnya, dia juga terlihat jelas. Lagi-lagi model tulisannya seperti menyatu dengan casing. Seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi casing satu dengan yang lainnya atau hubungan casing satu dengan yang lainnya. Lihat ini. Sangat rapi, terlihat sangat rapat ya dari sisi sambungan yang dilihat dari sebelah sini. Kemudian coba kita lihat dari sisi sebelah samping sini, rapat, aman, sangat rapi. Kemudian coba kita lihat dari sisi port ini, mungkin seperti ini, sangat rapi. Kemudian lihat dari sisi tulisan USB-C ataupun logo laptop ataupun ponsel, model timbul seperti ini, juga sangat rapi. Jadi dari sisi build quality Ugreen ini sangat bagus. Berbicara masalah brand Ugreen, saya sudah lama menggunakannya, sering menggunakan brand Ugreen dan menghasilkan sebuah produk yang saya pakai itu sangat awet. Bahkan saya katakan tidak bisa rusak. Ini contoh, saya sudah menggunakan Ugreen 18 watt, outputnya USB-A. Usia pakai sekitar 3-4 tahun. Silahkan cek postingan saya terdahulu, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Sama seperti kabelnya ini, Ugreen. Ini Ugreen 3 ampere, outputnya USB-A to C. Usia pakainya kurang lebih juga sama, sekitar 2-4 tahun. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Tidak hanya ngomong saja, langsung saya teskan. Jadi saya mengatakan awet itu langsung saya teskan. Bukan hanya teori. Penjelasan saya sangat jelas dan terang. Lebih terang daripada cahaya. Lihat ini, saya hubungkan. Kemudian coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt. Lihat, saya kasih USB Dr. Cozy biar lebih jelas. Sekali lagi, lebih terang daripada cahaya. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, kita tunggu. Nah, start dari baterai 17%. Fast chargingnya aktif. Tadi ya, terlihat. Kemudian kita lihat dari sisi seluruh daya. Ini Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt. Lihat ini seluruh dayanya, dia yang aktif FCP atau Fast Charging Protocol. Seluruh dayanya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,5 watt. Nah, cuma ada selisih 1,5 watt dari teori daya maksimal yang ada. Ingat, usia pakainya sekitar 3 tahun, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan dayanya maksimal. Jadi secara brand saya sudah membuktikan Ugreen sangat awet, bahkan saya katakan tidak bisa rusak. Dilihat dari sisi pabrikan Ugreen Zapix seri ini, bisa kita lihat ini, manufaktur Ugreen Group Limit. Nah, seperti ini. Jadi adapter charger Ugreen yang Zapix seri ini bukan rebranding atau Ugreen bisa saya katakan membuat sendiri. Perbandingan dari sisi desain adapter charger ini coba sama-sama memiliki daya 45 watt, yaitu Amino 45 watt. Nah, seperti ini perbandingannya.
Ini juga ada dari brand Winkey 45 watt, mungkin yang mirip-mirip yaitu Amino. Lihat dia seperti ini. Kemudian ketika dibandingkan dengan Winkey, dia seperti ini. Jadi Ugreen ini berada pada desain yang pas. Saya katakan tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Bahkan kalau kita bandingkan dengan ketiga adapter charger ini, Ugreen cenderung agak kecil. Tapi dia desainnya agak sedikit memanjang ya ketika dibandingkan dengan Winkey, atau kurang lebih sama. Kalau Winkey lebih ke kotak. Nah, seperti ini. Kalau Amino lebih memanjang. Coba kita lihat dari sisi tebal. Nah, mungkin seperti ini ya tebalnya. Nah, ini tebal. Nah, kalau seperti ini, Ugreen lebih tebal. Karena Ugreen itu cenderung dia persegi. Kalau dilihat dari sisi seperti ini. Nah, ya seperti ini mungkin dia. Nah, lihat ini perbandingannya. Sedangkan Amino sama Winkey cenderung slim, tapi dia agak memanjang kalau Amino, sedangkan Winkey cenderung agak persegi. Jadi seperti ini perbandingan desain ketika Ugreen dibandingkan dengan Amino 45 watt ataupun Winkey 45 watt. Tes perbandingan berat. Nah, coba saya bandingkan dari sisi beratnya antara Amino dengan Winkey dan Ugreen. Pertama dari sisi Ugreen dahulu. Nah, lihat ini saya timbang. Dia memiliki berat 94 atau anggap 95 gram. Nah, sekarang ini saya catat ya, 95 gram. Coba dari sisi Winkey, seperti ini dia, 103. Nah, ya kurang lebih ya sedikit lebih berat Winkey ya, karena memiliki desain yang berbeda. Coba dari sisi Amino, ini paling besar, 100. Jadi ya rasional antara proporsional antara berat dengan dimensi antara Ugreen dan Winkey dan Amino menghasilkan sebuah struktur berat yang berbeda-beda, dan secara rasionalitas menurut saya sangat rasional antara berat dan dimensinya. Uji getok-getok pada adapter charger Ugreen 45 watt coba saya bandingkan dengan adapter charger bawaan ponsel Samsung 25 watt, dan ini ada adapter charger polosan. Pertama coba dari sisi mungkin adapter charger polosan dahulu, dia seperti ini. Nah, coba saya getok-getok, silakan didengarkan. 1, 2, 3. Nah, dia seperti ini. Semacam ada suara gitu. Mungkin casingnya dengan modulnya kurang menyatu. Coba dilihat dari sisi sini. Nah, dia seperti ini. Kemudian coba kita lihat dari sisi Samsung dahulu ya. Ini Samsung bawaan ponsel Galaxy A05. Lihat saya getok-getok. Nah, seperti ini suaranya. Kemudian coba kita lihat getok-getok dari sisi sini. Nah, seperti itu. Kemudian coba dari sisi Ugreen. Misalnya dari sisi tulisan sini dahulu, lihat ini saya ketok-ketok. Enak dia, tek tek tek. Nah, kurang lebih sama kayak dengan adapter charger bawaan Samsung. Coba dari sisi sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi dari sisi build quality diketok-ketok, kualitas dari adapter charger Ugreen ini kurang lebih sama seperti adapter charger bawaan Samsung 25 watt, suaranya tek tek tek. Tes tempel magnet dari colokan adapter charger Ugreen ini coba saya bandingkan dengan adapter charger polosan dan adapter charger bawaan ponsel Samsung 25 watt. Ini saya ada earbuds dari Nokia. Nah, di sini ada magnetnya di sebelah sini. Sekarang coba dari sisi adapter charger polosan dahulu, dia seperti ini ya, saya tempelkan. Nempel. Nah, jadi kalau colokannya itu nempel magnet, biasanya dia mudah berkarat, akan mengganggu proses ketika kita colok adapter charger ini ke stop kontak. Ketika berkarat kadang muncrat listriknya atau transfer listrik kurang maksimal. Kadang kalau kurang maksimal nempelnya bisa panas. Nah, sekarang coba dari sisi adapter charger Samsung 25 watt, dia seperti ini. Lihat ini, tidak nempel, aman. Sebelah sini tidak nempel, aman. Jadi bagus, tidak mudah berkarat karena tidak nempel magnet. Sekarang coba dari sisi Ugreen, tidak nempel juga. Lihat ini, coba saya balik. Nah, jadi kualitas colokan dari adapter charger Ugreen ini kurang lebih sama seperti adapter charger bawaan ponsel Samsung 25 watt. Tes lepas colok adapter charger Ugreen 45 watt. Coba ini saya menggunakan OTG dari brand Venson USB-C to A seperti ini. Coba saya colokin dahulu seperti ini. Enak. Nah, lihat ini. Enak. Ringan, masuknya ringan. Pluk gitu. Kemudian nyabutnya agak seret sedikit tapi enak, lihat. Nah, seperti ini. Lihat ini sekali lagi, enak. Nah, sekarang coba, nah seperti ini. Kemudian saya colokin ke listrik. Silahkan dilihat, 1, 2, 3. Nah, langsung nyala. Jadi
proses lepas colok itu kadang ada beberapa adapter charger itu yang harus diulik-ulik dahulu ya, antara USB-C ini ataupun colokannya biar bisa nyala. Tapi ini enak, langsung nyala. Tapi ya juga tergantung lawannya ya. Kalau lawannya ruwet juga kadang susah, tapi ini sama-sama enaknya antara kombinasi kabel USB-nya dari brand Venson, adapter chargernya dari brand Ugreen, kemudian stop kontaknya atau colokannya dari brand Broco. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finirsi FNP58. Saya buat auto detect. Nah ini dia masih loading. Ini saya menggunakan kabel dari brand Wincase 100 watt. Nah lihat dia langsung PD 2.0 49,5. Nah cukup banyak yang hijau, AFC aktif, FCP aktif, SCP aktif, QC 2.0 dan 3.0 aktif. Sayangnya VOOC dan Super VOOC dia tidak aktif. QC 4.0 dan PUM Express dia juga aktif. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. Cozy X1. Di ini saya masuk ke protokol, kemudian saya buat auto test. Nah kita tunggu. Nah dia sudah selesai. Atau masih loading ya ini. Langsung kita lihat PD dia support 15 volt 3 ampere 45 watt. Nah ini yang saya suka, dia PPS nya support 49,5. Untuk voltasenya dia support 5 volt sampai 20 volt. PPS nya lihat ini dia 5 volt sampai 11 volt sama dengan 4,5 ampere. QC 5 volt sampai 12 volt untuk QC 2.0, kemudian QC 3.0 support 12 volt. Ini ketika dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Tes protokol saya cepat Ugreen 45 watt dengan menggunakan USB Dr. Withron. Nah ini saya masuk ke fast charging, saya buat auto detect, saya buat sistem bawaan dari USB Dr. Kira-kira seperti itu ya bahasanya. Nah lihat ini dia masih loading. Seperti ini dia proses loadingnya. Agak mengkhawatirkan proses loadingnya. Ya adanya seperti ini. Kita tunggu sebentar sampai proses loading selesai. Nah lihat ini proses loading selesai. Kemudian kita cek dari sisi ini, dia support PD 49 watt. Dia ini fix 45 watt, PPS nya 49. Kemudian ini dia supportnya QC 2.0 12 volt, QC 3.0 12 volt, QC 4 plus, dan ini berbagai macam. FCP juga aktif, AFC juga aktif, SCP support 22 watt. Kemudian coba sebentar saya klik detailnya. Nah ini dia detailnya. Support ini 5 volt 3 ampere sampai di paling tinggi 20 volt 2,25 ampere. Jadi ini hasil dari tes dengan menggunakan USB Dr. Withron. Tes protokol isi jabat Ugreen 45 watt dengan menggunakan USB Dr. PowerZ. Ini saya masuk ke PowerZ charging protokol. Nah ini saya buat auto detect. Nah ini masih loading ya, kita tunggu sebentar. Nah prosesnya sudah selesai. Kita lihat ini dia support QC 5 volt sampai 12 volt, FCP support 5 volt sampai 12 volt, kemudian SCP support 22 watt, AFC support 5 volt sampai 12 volt, PD dia support ini 45 watt, PPS dan QC 4 plus DCP dia juga bisa. Kemudian coba saya masuk ini ke misalnya ini PD yang kita cek ya. Detailnya kita lihat ini. Nah ini dia supportnya PD 3.0 45 watt, PPS nya support 5 volt sampai 11 volt 4,5 ampere. Jadi ini hasil tes protokol IC cepat dengan menggunakan PowerZ. Tes PD trigger adapter charger Ugreen 45 watt. Nah buat yang belum paham, PD trigger di USB Dr. Finirsi FNP58 itu dia melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC 4, PD 3.1, EPR, dan AVS. Saya masuk ke PD trigger. Nah kita tunggu sebentar, ini masih loading datanya. Proses data loadingnya sudah selesai. Lihat dia PD triggernya mencapai maksimal di 49 watt dengan seluruh daya paling rendah di 5 volt 3 ampere ya, sama dengan 15 watt. Kemudian paling tinggi di ini kita cari 11 volt 4,5 ampere. Terlihat ya, ini paling tinggi, atau 15 volt paling tinggi. Oh tidak, ini 20 volt dia, 20 volt 2,25 ampere paling tinggi, menghasilkan sebuah daya mungkin ini, atau silakan dikalikan sendiri. Intinya ini dia struktur daya PD triggernya. Tes ripple adapter charger Ugreen 45 watt. Nanti coba saya bandingkan dengan adapter charger bawaan ponsel Samsung 20 watt. Mungkin ada yang belum paham apa itu ripple. Sebagian teman-teman ada yang berpendapat ripple adalah riak. Sudah gitu saja.
Tapi juga ada sebagian pemahaman lain kalau menurut saya ya, menurut versi saya permudah, saya detailkan lagi. Ibaratnya seperti ini Ripple itu. Fungsi dari adapter charger adalah mengubah dari arus listrik ini AC ya, dirubah menjadi DC. Kemudian dichargingkan ke dalam sebuah ponsel. Nah, yang diminta ponsel adalah arus DC. Nah, Ripple itu sebagian arus listrik AC yang lolos dari adapter charger, kemudian masuk ke dalam ponsel. Itu proses Ripple. Nah, semakin tinggi nilai Ripple atau nilai listrik AC yang ikut atau masuk lolos lah ya, kira-kira seperti itu. Ya semakin buruk kualitas dari adapter charger itu. Efeknya mungkin bisa membuat sistem charging sebuah ponsel itu rusak karena yang diminta ponsel adalah DC, tapi Ripple-nya lolos atau listrik AC-nya lolos ikut masuk, kan bisa merusak ponsel. Yang diminta ponsel kan DC. Kira-kira seperti itu. Ibaratnya sama seperti ibarat lainnya itu masker lah. Kira-kira seperti itu. Masker adalah fungsinya untuk menyaring udara dari debu. Nah, Ripple itu adalah debu itu yang lolos dalam penyaringan masker ikut masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Dalam jangka panjang ya bisa membuat penyakit kan gitu ya. Semakin banyak debu yang lolos ya semakin buruk kualitas dari masker itu. Kira-kira seperti itu, atau mungkin ada yang mau menambahkan silahkan. Nah, sekarang coba dari sisi Ugreen dahulu kita cek Ripple-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya hubungkan ke ponsel Samsung 25 watt. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Super fast charging aktif, start dari baterai tadi 11%. Biarkan ponselnya standby, kita tunggu sampai dayanya naik maksimal, baru kita cek Ripple-nya. Nah, lihat ini dayanya sudah di atas 15 watt, sudah rasional ya, super fast charging aktif. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini nilai Ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 75 mV ke ponsel Samsung 25 watt dengan beban daya mencapai 23 watt. Tadi Ripple-nya 75 ya. Coba lagi. Nah, ini 75. Nah, kita catat 75. Sekarang saya ganti dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Samsung. Sebentar, saya ganti dahulu. Nah, ini Samsung 25 watt bawaan dari paket pembelian. Tapi kalau bawaan dari Samsung itu kan biasanya terpisah dari boxnya ya. Nah, seperti itu. Nah, lihat ini super fast charging aktif. Sekarang biarkan ponselnya standby, kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, kita tunggu sampai dayanya maksimal, baru kita cek Ripple-nya. Nah, lihat ini dayanya sudah di atas 15 watt rasional, super fast chargingnya aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini nilai Ripple dari adapter charger bawaan Samsung. Coba saya pause cara acak. Nah, mencapai 78 watt. Maksud saya 78 mV nilai Ripple-nya. Jadi sama antara adapter charger Ugreen dengan Samsung, nilai Ripple-nya sama-sama di area sekitar 70-an mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang support standar charging 7,5 watt. Nah, ponsel jadul ya, seperti ini dia. Nah, ini sangat awet. Usia pakainya sudah sekitar 6 atau 7 tahun lebih, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Nah, lihat ini saya hubungkan. Nah, kita tunggu. Start dari baterai 69%. Biarkan ponselnya standby. Nah, lihat indikator charging nyala warna merah. Nah, cukup unik. Ponsel era tahun 2015 atau 2016 lah ya, kira-kira seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. DCP yang aktif dengan seluruh daya 5,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 7,6 watt. Berdasarkan adapter charger bawaan, dia menggunakan daya 7,5 watt atau standar charging. Nah, kalau saya hubungkan USB Dr. Cozy-nya lewat sini, kan belum mengalami hambatan kabel atau resistensi kabel, jadi dayanya kadang agak lebih sedikit. Nah ya, jadi sangat maksimal sekali output dari adapter charger ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 76 mV. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand Esager yang ada digital display-nya. Nah, ini start dari baterai 17%. Biarkan iPhone-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display kabel Esager. PD-nya aktif dengan daya di 10 watt, kurang lebih segini. Harap maklum ya, dayanya rendah karena sudah turun performa karena usia pakai sudah 5 tahun lebih. Sekarang kita cek dari sisi ini USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9,1 volt kali 1 ampere sama dengan 9 atau 10 naik turun lah ya dayanya. Tadi mencapai maksimal di 11,2 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple.
Saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 85 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt saya hubungkan dengan kabel dari brand Anker. Ini saya kombinasikan dengan OTG dari brand Venson biar fast chargingnya aktif. Biasanya kalau ke ponsel Samsung adaptif fast charging 15 watt harus diakali seperti ini karena basicnya dia minta dari output USB A. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi tulisan. Nah, seperti ini saja biar terlihat jelas fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Loader Cozy, FCP yang aktif atau fast charging protocol dengan struktur daya 8,6 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,4 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 144 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan lewat kabel PD dari brand WinKey kombinasi adapter charger Ugreen. Start dari baterai 2%, fast charging tulisannya yang aktif. Sekarang biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Loader Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 4,9 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13,7 watt. Sudah rasional ya yang jalan fast charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 105 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading animasinya. Start dari baterai 2%, VOOC-nya aktif, super fast charging secara tulisan seperti itu. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Loader Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,3 watt. Nah ya sekarang coba saya masuk ke menu Ripple, saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 93 mV. Coba kembali lagi ke struktur daya, dia masih stabil di 9,3 watt. Tes ke Huawei Matepad yang support supercharger protokol 22,5 watt saya hubungkan lewat kabel PD atau C2C. Nah lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Loader Cozy, sementara ini dayanya di 11 watt. SCP yang aktif dengan struktur daya 8,2 volt kali 1,7 ampere. Sekarang sudah jalan di 16 watt, 17 watt, terus naik dayanya ya. Lihat, dayanya sudah jalan di atas 18 watt, sudah rasional supercharger protokol yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 53 mV. Coba kita kembali lagi ke sini. Tadi mencapai daya maksimal 20 watt. Tes ke tablet Huawei Matepad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Kali ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime support daya 140 watt. Nah ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Nah jalan di supercharging, kemudian ada desimalnya petir double, lengkap ya notifikasinya dengan menggunakan kabel sakti. Sekarang kita cek dari sisi USB Loader Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya. Lihat masih negosiasi daya. Sekarang sudah jalan di 11 watt. Kita tunggu sebentar sampai pada daya maksimal. Nah lihat ini dia mencapai daya sekarang di 20 watt dengan struktur daya 8,7 volt kali 2,3 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 53 mV. Coba kembali lagi ke sini mencapai daya maksimal 20,9 watt dari teori supercharger protokol 22,5 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt saya hubungkan dengan kabel C2C atau PD. Super fast charging aktif, petir double nyala, start dari baterai 14%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Loader Cozy PPS yang aktif dengan struktur daya masih negosiasi. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal. Nah lihat ini dia mencapai daya di atas 15 watt. Sudah rasional ya, PPS atau super fast charging aktif dengan struktur daya 9 volt kali 2,5 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 76 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya mencapai maksimal di 23,6 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti fast charging malah yang aktif. Nah aneh kan ya, mungkin minta diputar, coba saya putar ya seperti ini. Sebentar, nah tadi fast charging, coba saya putar seperti ini, mungkin saja bisa. Saya hubungkan sekarang. Nah super fast charging aktif. Ingat,
boleh diputar tapi jangan dijilat. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. PPS yang aktif dengan struktur daya masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Lihat ini, dia sudah jalan di atas 15 watt. Artinya sudah rasional ya. Super fast chargingnya aktif. Sekarang saya masuk dahulu ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 63 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dia mencapai daya maksimal tadi di 22,6 watt. Nah, sekarang sudah jalan di 23 watt maksimalnya. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan kabel PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 23%. Statusnya cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. PPS yang aktif dengan struktur daya masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai titik daya maksimal di atas 18 watt. Nah, yang aktif VPS. Ini kalau disetarakan, ya setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel, stabilnya juga segini. Cuma bedanya tidak ada desimalnya saja, sama plug. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 71 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Start dari baterai 24%. Tidak ada desimalnya ya, lihat ini. Nah, tidak ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,7 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 105 mV. Coba kembali lagi ke sini. Tetap PD 3.0 yang aktif, daya stabilnya di 13,7 watt dengan kabel sakti. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dark Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan kabel PD. Nah, ini kita tunggu sebentar, animasinya masih loading ya. Start dari baterai 39%. Tidak ada Dark Chargingnya aktif, cuma ada tulisan charging saja. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif dengan struktur daya. Ini lihat masih negosiasi daya. Sepertinya sudah stabil di 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,7 watt atau standar charging lah yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 71 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dark Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Lihat ini, start dari baterai 40%, Dark Charging aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif dengan struktur daya 9,1 volt kali 2,3 ampere. Sudah jalan di tadi maksimal 26 watt, sekarang stabil di 21,3. Nah, ini kalau menggunakan kabel plus adapter charger bawaan juga dayanya segini sama plug. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 66 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan kabel PD. Nah, kita tunggu sebentar. Langsung Mi Turbo Charging aktif, start dari baterai 20%, cuman tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. PPS yang aktif dengan struktur daya 8,5 volt kali 2,6 ampere. Sudah jalan di 25,9 watt. Ini kalau disetarakan ya setara dengan menggunakan adapter charger ataupun kabel charger bawaan ponsel. Cuman bedanya tidak ada desimalnya sama plug. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 62 mV. Coba kembali lagi ke sini, mencapai daya maksimal di 26 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Mi Turbo Charging aktif, langsung keluar desimalnya. Biarkan, oh dia kembali loh, masih penyesuaian daya mungkin ya. Nah, kembali lagi ke Mi Turbo Charging, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,9 ampere cuma dengan ini 25,7 watt. Sudah rasional ya, Mi Turbo Charging aktif, stabilnya juga segini walaupun menggunakan adapter plus kabel charger bawaan ponsel juga segitu dayanya. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 54 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 34%, statusnya cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. PPS yang aktif dengan struktur daya masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar
sampai dayanya maksimal. Nah, lihat ini dia mentok di daya 7,4 watt. Padahal TTS ya yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 0,8 ampere. Ya, adanya data seperti ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 35 mV. Coba saya kembali lagi ke sini. Dia mencapai maksimal tadi di 13,9 watt, stabilnya di 7,4 watt. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Nah ini, tidak bisa dia. Pernah juga mengalami hal seperti ini ke Itel, dia tidak bisa nyala. Bukan adapter chargernya yang kurang bagus atau bagaimana, coba ya saya ulang, atau saya putar. Lihat ini saya putar seperti ini, mungkin minta diputar seperti ini, coba. Tetap tidak bisa. Atau mungkin ininya yang diputar dari sisi sini. Silahkan dilihat ini. Nah sebentar. Nah seperti ini. Saya kembalikan lagi. Ini lihat. Tidak bisa. Jadi memang ke Itel kadang ketika menggunakan kabel sakti dia tidak bisa berfungsi. Ya hasilnya seperti ini. Tidak bisa nyala. Tes ke ponsel Oppo A3x SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD dari brand Wincase 100 watt. Kita tunggu sebentar animasinya. Start dari baterai 30%. Tidak ada indikatornya VOOC atau SuperVOOC ya. Kalau dilihat dari sisi tulisan ini, lihat fast charging ya aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,3 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 106 mV. Coba kembali lagi ke sini, daya maksimalnya tadi mencapai di 13,4 watt. Tes ke ponsel Oppo A3x SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Ini yang seru, coba kita lihat. Dia 45 watt versus SuperVOOC 45 watt. Dihisap dengan kabel sakti. SuperVOOC aktif 40 watt, ada desimalnya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 9,6 volt kali 3,9 ampere sama dengan di 37 watt tadi ya maksimalnya. Cukup bagus, dia tidak drop. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, jangan kaget nilai Ripple-nya tinggi karena SuperVOOC-nya aktif. Kadang juga beberapa ponsel seperti itu, ketika Super-nya aktif, Ripple-nya tinggi. Dia mencapai pada Ripple VPP 179 mV. Tes ke iPad A16 generasi ke-11 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand Wincase yang support daya 100 watt. Lihat ini, status tercharging ya, biarkan iPad-nya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 14,7 volt kali 1,1 ampere. Sudah jalan di 17,7 watt. Nah, sudah jalan di 18 watt. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai daya maksimal di 24 watt. Tadi mencapai maksimal di 27,2 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 105 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dia stabil di daya 23-24 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan dengan kabel Wincase 100 watt. Nah, lihat ini saya hubungkan. Super Fast Charging Samsung 2.0 aktif, start dari baterai 6%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 4,4 ampere sama dengan 39 atau 40 watt ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 56 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya kombinasikan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang. Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 7%. Biarkan ponselnya standby. Yang aktif PPS dengan struk daya 9 volt kali 4, sekian ampere. Tadi mencapai maksimal di 40 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 42 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD. Start dari baterai 19%. Indikatornya yang muncul quick charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan struk daya 8 volt kali 1, sekian ampere ya. Ini sudah jalan di 15 watt. Sepertinya masih negosiasi daya. Lihat,
sudah jalan di 20 watt, 21 watt, 22 watt dan seterusnya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini dia sudah mencapai titik daya maksimal 27 watt. Status PPS yang aktif cukup bagus sekali. Dengan seluruh daya 8,6 volt kali 3 ampere ya tadi di 27 watt. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 67 mV. Coba kembali lagi ke sini, stabil di 27 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Nah, ini yang seru ketika adapter charger 45 watt versus turbo charging 67 watt. Kita paksa dengan hisapan kabel sakti dengan dari brand On Prime. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita lihat apa yang terjadi. Start dari baterai 21%, 67 watt aktif, ada desimalnya. Lihat perkembangannya, dia drop atau tidak. Di sini kemampuan dari Ugreen dilihat, diuji. Nah, kira-kira seperti itu. Lihat PPS yang aktif. Lihat sudah jalan di 19 watt. Ini masih jalan di 21 watt. Ampernya 2,9 ampere. Lihat ini, dia jalan di 26 watt. Sudah jalan di 3,4 ampere, 30 watt. Lihat. Nah, cukup bagus. Berdoa, sambil berdoa semoga saja tidak drop. Nah, lihat detik-detik menegangkan ini, 44 ampere, 4,4 ampere maksud saya. Lihat, dia di stop sampai di sini. Artinya Ugreen ini pinter. Dia bisa membatasi diri. Oh, ini mau menghisap ke daya di atas kemampuan saya. Jadi dia memproteksi diri pada ampere 4,4. Cukup bagus. Sebuah adapter charger yang memiliki kemampuan negosiasi yang bagus seperti Ugreen ini bisa diandalkan. Walaupun lawannya berat, tapi dia bisa mengimbanginya dengan membatasi diri. Aplaus buat Ugreen 45 watt ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 78 mV. Kembali lagi ke sini, dia mencapai daya maksimal lagi 40 watt, stabil di 36 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD. Sudah terhubung ya. Ini saya buat mode ponsel hidup. Kita cek dari sisi USB Data Cosi PD 3.0 yang aktif. Lihat, dia berubah menjadi PPS. Dengan seluruh daya 8 volt kali 2,1 ampere. Sudah jalan di, ini lihat, di 32 watt. Cukup bagus. Mencapai maksimal di 32 watt ya. Kalau PPS itu 32 watt biasanya flash charging aktif. Saya biarkan dahulu seperti ini. Sekarang saya coba masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 42 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, mencapai 33 watt. Coba saya nyalakan. Nah, tadi flash charging aktif. Lihat ini. Dari sisi yang ada di baterai ini. Nah, ini indikator flash chargingnya aktif. Cuman kalau mode ponsel hidup seperti ini, saya tidak tahu ya. Flash chargingnya ada desimalnya atau tidak. Intinya flash chargingnya aktif dengan daya stabil di 31-33 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Saya hubungkan dengan bantuan kabel sakti. Ini saya buat mode ponsel mati karena saya ingin melihat ada desimalnya atau tidak. Biasanya saya buat mode mati seperti ini. Kita tunggu sebentar, masih negosiasi daya. Nah, lihat ini sudah nyala mode ponsel mati. Flash charging aktif, start dari baterai 9%. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi DC yang aktif. Dengan struktur daya, masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat dia sudah mulai naik dayanya. Yang aktif DC ya. Dayanya dia sudah jalan di 3,7 ampere, 34 watt. Nah, ternyata mencapai maksimal di 34 watt. Dari teori flash charging 80 watt. Kalau kita berpikir biasanya itu saya melakukan tes 80 watt itu daya stabilnya di sekitar 40 watt lah. Stabilnya segitu. Atau bahkan bisa di bawahnya. Ini menurut saya sudah jalan di flash charging 80 watt daya stabil ya yang saya omongkan, bukan daya maksimal. Stabilnya segini. Nah, sekitar dianggap 33 watt sampai 40 watt. Naik turunnya segini. Cukup bagus. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini nilai Ripple-nya dia cukup rendah, cukup bagus juga. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 38 mV. Nah, dari sisi sini sudah, tadi dia stabilnya di sini ya, 34, 32. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya, keluar desimalnya atau tidak, kita tunggu sebentar. Lihat ini ponselnya sudah nyala, start dari baterai 13%, flash charging aktif, ada desimalnya. Dengan kombinasi Ugreen plus
adapter charger sakti dari brand On Prime. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt saya hubungkan dengan kabel PD. Start dari baterai 32%, fast charging aktif yang muncul notifikasinya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seru daya 8,1 volt 2 kali 3 ampere. Sudah jalan di 26 watt, jalan di 27 watt. Cukup bagus sekali. Nah, bahkan di 28 watt. Nah, maksimal di 28 watt ya. Cukup bagus. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 27 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Kali ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat start dari baterai 33% yang aktif tetap fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, PPS yang aktif. Tapi dayanya kok lumayan rendah ya. Agak susah memang ke Infinix all around fast charging 100 watt ini. Lihat seluruh dayanya cuma 7,8 volt kali 0,8 ampere sama dengan 6,3 watt. Coba saya putar, mungkin saja bisa ya. Saya putar seperti ini, mungkin saja gitu ya. Fast charging aktif. Coba biarkan ponselnya standby. Tetap ya adanya data seperti ini, mau bagaimana lagi kan gitu. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 24 mV. Coba kembali lagi ke struktur daya, masih stabil di 6,4 watt. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt atau hyper charging 120 watt lah ya. Saya hubungkan sekarang dengan kabel PD. Start dari baterai 7%, statusnya yang aktif charging sementara seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Lihat flash charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seru daya 7,5 volt kali 3,7 ampere. Sudah jalan di 28,9 watt. Cukup bagus. Nah, bahkan di 29 watt ya. Nah, cukup bagus. Sini yang saya suka ke iQOO ya. Kemampuan PPS-nya atau flash charging-nya cukup bagus. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 28 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, dia jalan di 29,4. Coba saya nyalakan. Nah, seperti ini. Nah, ini saya klik ini. Biasanya nah ini flash charging aktif. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Nah, ini kemampuan Ugreen kita uji dengan versus hyper charging iQOO Neo 120 watt atau flash charging. Saya hisap dengan kabel sakti. Saya hubungkan sekarang. Kita lihat kemampuan Ugreen. Start dari baterai 9%, langsung flash chargingnya aktif. Bantuan ingat kabel sakti. Nah, biarkan ponselnya standby. Kita lihat ini perkembangannya dia. Sudah jalan di 4,4 ampere 35 watt. Nah, di stop sama Ugreen sampai di sini bro. Jangan tinggi-tinggi dayanya. Dia paham kemampuannya dia. Negosiator yang bagus adapter chargernya dengan seru daya 7,9 volt kali 4 ampere tadi maksimal di 4,4, jalan di stabil 32 watt, kurang lebih sama kayak di Vivo Flash Charging 80 watt PD 3.0 yang aktif. Jadi bagus adapter charger ini. Kalau adapter charger ecek-ecek biasanya dia drop terus disap ke daya maksimal kemudian loss drop 0 lagi. Ini bagus, emang Ugreen lah ya, pasti bagus. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 25 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hyper charging 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Kita tunggu. Start dari baterai 3% yang muncul notifikasinya quick charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Nah, lihat masih negosiasi daya. Sekarang sudah jalan di 22 watt. 7,7 volt kali 2,9 ampere ya. Sudah jalan di 23 watt. Nah, maksimal di 23 watt. Nah, ini kalau disetarakan kira-kira dia jalan di Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 35 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hyper charging 120 watt. Ini kita uji lagi adapter charger Ugreen 45 watt. Kita hisap dengan kabel sakti On Prime
140 watt ke ponsel hypercharging 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Kita lihat ini. Nah, kita tunggu. 67 watt yang aktif, bukan 120 watt. Ada desimalnya. Nah, biarkan ponselnya standby. Kita cek PPS yang aktif, lihat-lihat ampernya. Dibatasi maksimal di 4,4. Nah, Ugreen jos. Nah, dengan seluruh daya 8,1 volt kali 4, sekian ampere sama dengan 33 watt. Ya memang kemampuan dia maksimalnya segini. Kalau saya istilahkan PPS-nya support di 4,4 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 42 mV. Coba kembali lagi ke sini, daya stabilnya di 33 watt. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan support PD 45 watt. Saya hubungkan dengan kabel dari brand WinK yang support daya 100 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, lihat ini pergerakan dayanya. Nah, dia melakukan penyesuaian daya atau restart 1 kali. Cukup bagus. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 14,6 volt kali 2,3 ampere. Jalan di tadi 35 watt maksimalnya. Sekarang stabil di 28 watt. Ini stabilnya dia. Dari teori PD 45 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 102 mV. Tes ke laptop Advance Soulmate X yang support PD USB-C 20 volt. Ini bagian Type-C full fungsi atau Type-C ini. Yang sebelah sini. Ada juga yang Type-C charging sebelah sini. Ini support 12 volt bisa. Dan karena adapter charger Ugreen support 20 volt, jadi saya hubungkan yang Type-C full fungsi ya. Biar lebih powerful atau tesnya lebih terasa. Lihat ini sudah saya hubungkan. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, dia langsung tidak restart, langsung stabil dayanya. Lihat, PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 19,8 volt kali 0,8 ampere sama dengan 16 watt. Nah, ini termasuk sudah dalam kategori 20 volt. Kadang 20 volt tidak bulat ya, kadang ya seperti ini 19,8. Nah, seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, jangan kaget nilai Ripple-nya tinggi. Kenapa? Karena menurut saya bawaan dari laptop ini suka menghasilkan ripple yang tinggi atau yang lain, analisis lainnya karena ini dia voltasenya tinggi. Ripple itu kadang ada kaitannya dengan voltase. Ini paling tinggi voltasenya 20 volt. Kadang juga seperti itu, tapi ya masih perlu analisis lebih lanjut. Tapi intinya adapter charger ini support 20 volt untuk charging ke laptop dan stabil. Tes ke laptop atau tablet Asus Transformer Book yang menggunakan port charging micro USB seperti ini. Nah, karena outputnya ini kan menggunakan USB-C, jadi saya converter dari USB-C ke OTG, kemudian saya rubah ke micro USB kabel seperti ini. Ini saya menggunakan kabel dari brand AUG ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat seperti ini. Nah, sudah terhubung, kita cek. Kita tunggu. Nah, tercharging, indikator baterai ada, indikator ini charging juga nyala. Biarkan laptopnya standby. Saya taruh di sini. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Lihat DC yang aktif dengan struktur daya 9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 16,7 watt. Nah, mungkin laptop ini menggunakan protokol isi daya cepat fast charging 18 watt. Mohon dikoreksi bila salah. Ini laptop era tahun 2016-2017. Nah, ini realnya mencapai 16,2 watt. Cukup maksimal sekali. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 112 mV. Tes ke power bank Cooktek yang output dayanya 150 watt. Tapi inputnya dia bisa mencapai 90 watt. Namanya ultra fast input. Nah, cukup cocok untuk tes adapter charger ini. Atau anggap drop test. Ini dayanya 45 watt. Didukung oleh kabel charger dayanya ini 100 watt dari brand WinK ya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini saya hubungkan. Nah, seperti ini. Kita cek atau kita tunggu. Nah, ini masih negosiasi daya. Lihat ini perkembangan dayanya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, dayanya naik. Nah, ini kelihatan daya maksimal dari adapter charger ini. Sekarang kita cek dari sisi ini dahulu. USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 19,7 volt. Nah, 90 watt itu struktur dayanya 20 volt dikali 4,5 ampere. Nah, ini lihat dia jalan di 19,7. Nah, kadang tidak 20 volt bulat. Kemudian ampernya 2 ampere sama dengan 40,6 watt. Nah, ini daya maksimal perkiraan adapter chargernya dari teori kan 45 watt. Dia mencapai maksimal di
40 watt. Nah, ada spasi atau buat nafas sekitar 5 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 65 mV. Tes speed charging adapter charger Ugreen 45 watt. Kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 40 watt atau 2.0. Pertama coba kita cek dahulu dari sisi sistem baterai nanti. Start dari baterai 8%. Secara kapasitas 8% itu 400 mAh. Tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai Li-ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 8%. Karena yang saya kejar adalah speed chargingnya, jadi saya buat mode ponsel mati. Sebentar saya matikan dahulu ya, biar speed chargingnya semakin bagus. Nah, ini saya matikan. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit adapter charger ini mampu mengisi hingga berapa persen. Lihat ini, detik ke 30 detik sudah kondisinya 9%. Kemudian coba kita cek dari sisi stop kontak, dia mencapai daya 40 watt. Nah, selanjutnya nanti saya kontrol dayanya lewat stop kontak ini. Kita tunggu sampai 60 menit. 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Nah, lihat terisi 67% dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speednya, speed Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Coba kita cek dari sisi ini stop kontak, tersisa daya 23 watt. Padahal pertama kali colok tadi sekitar di area 39 atau 40 watt ya. Sekarang kita cek dari sisi ini temperaturnya. Temperatur adapter charger dahulu. Mencapai 45 derajat Celcius. Saya gerak-gerakan ini 45, 47 ya paling tinggi ini 47 derajat Celcius. Coba saya pegang, hangat nasi rendang MPG, kira-kira seperti itu. Coba kita cek dari sisi temperatur ponsel, dingin. Nah, ini yang saya suka dari sisi ponsel Samsung, manajemen temperaturnya sangat bagus. Lihat, dingin 33 loh, ini kategori dingin. Coba saya pegang. Nah, sangat dingin. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 1 jam lebih 3 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Nah, lihat terisi 92% dalam waktu 1 jam lebih 3 menit atau 1 jam lebih 4 menit. Sudah lebih dari cukup ya untuk speednya Samsung Super Fast Charging 45 watt. Saya stop dahulu timernya. Sekarang coba kita lihat dari si stop kontak, dayanya juga sudah 0 watt. Jadi kesimpulannya Ugreen N Series yang memiliki daya 45 watt secara build quality cukup bagus sekali. Ugreen ya, finishing baik dari sisi sablonan ataupun hubungan antara casing satu dengan yang lainnya cukup bagus. Berdasarkan tes kemampuan fast charging juga tidak ada masalah. Mulai dari saya tes ke ponsel yang support fast charging 15 watt hingga ke hyper charging ponsel 120 watt tidak ada masalah. Tinggal pandai-pandainya kita kapan mengkombinasikan menggunakan kabel USB-A di converter dengan OTG ya. Karena ini outputnya USB-C. Kapan menggunakan kabel PD C2C atau kapan menggunakan kabel sakti. Agar tercipta sebuah sistem fast charging yang maksimal, biasanya yang teman-teman carikan ada desimalnya. Lalu dari sisi output terbaik atau performa terbaik adapter charger ini ketika saya tes ke dua ponsel ini, yaitu iQOO Neo 10. Dia support arus ampere hingga 4,4 ampere atau sekitar daya di area 30 wattan ke atas. Sama juga ke Xiaomi Redmi ini yang support hypercharging 120 watt. Sama ketika kombinasi kabel sakti dia support hingga arus 4, ampere ya, sama di area sekitar 30 watt sampai 35 wattan lah, kurang lebih segitu. Jadi secara kemampuan PPS adapter charger ini ya, ketika di-sub ke baik iQOO Neo 10 ataupun Redmi ini, dia mencapai arus ampere maksimalnya di 4,4 ampere atau support PPS 4,4 ampere sesuai dengan hasil tes pada protokol ISAI cepat dengan menggunakan USB Daughter Power ini. Dia support PPS-nya sekitar di 4,4 ampere. Yang saya suka dari adapter charger ini ketika dihadapkan pada sebuah device yang beban berat ya, seperti iQOO Neo 10 yang support 120 watt ataupun Xiaomi yang support turbo charging atau hyper charging 120 watt.
dia tidak drop, tapi tetap dia membatasi diri agar tidak drop pada arus maksimal di 4,4 ampere. Itu yang saya suka dari Ugreen ini, sehingga dia tidak bisa drop walaupun dihadapkan dengan berbagai macam beban device dayanya yang besar-besar, mulai dari 120 watt, 80 watt, 67 watt, dan lain-lain. Kemudian dari sisi speed charging juga cukup bagus sekali. Adapter charger ini tadi ketika saya tes ke Samsung Galaxy A36, start dari baterai 8%. Hingga 60 menit saya charging mampu mengisi di area sekitar terisi baterainya 90-an persen. Nah, itu sebuah speed Samsung Super Fast Charging 2.0 40 watt ya segitu. Dengan temperatur adapter charger ya hangat, agak panas sedikit, tapi ya tidak panas menyengat, wajar ya. Karena adapter charger 40 watt versus ponsel 40 watt. Lalu ke ponselnya juga hangat normal, tidak ada masalah. Kemudian dari sisi kemampuan lain, adapter charger juga bisa digunakan untuk charging misalnya ke tablet, iPad, ataupun ke laptop yang support PD 40 watt, ataupun ke laptop yang support PD USB-C 20 volt. Bahkan tadi saya tes ke powerbank yang support input daya 9 watt, tidak ada masalah dan tidak mengalami drop dengan output maksimalnya sekitar di 40 watt. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger Ugreen 40 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli adapter charger Ugreen 40 watt N seri harga murah ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didit undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.